Jadi sebetulnya yang pertama storytelling adalah cara yang paling powerful untuk menyampaikan pesan karena yang diolah sebenarnya rasa. Rasa itu orang kalau sudah merasa nyaman, merasa enak, merasa senang, merasa terhibur gitu ya, maka ada banyak sekali logika-logika indera-indera logika yang akhirnya mengikuti gitu. Makanya katanya kalau orang jatuh cinta itu logikanya bisa nggak jalan, itu karena sebenarnya kurang lebih mekanismenya seperti itu. Itu udah defaultnya kayak gitu ya Mas? Ya artinya yang kalau kita menyampaikan sesuatu dengan hati, ya insya Allah juga nyampainya juga pakai hati. Nah gitu. Dan termasuk juga kalau sampai kita misalnya saya umur berapa ya sekarang 17 gitu ya. Beda setahun nanti gitu ya. Katanya itu kayak 11-12, jadi yang satu 11 siang atau 12 malam gitu jadi. Nah, termasuk juga sekian banyak. Kenapa storytelling saya sebut powerful? Karena Tuhan juga menggunakan storytelling untuk mengajarkan kebaikan dan mengajak manusia untuk tidak berbuat kejahatan. Itu lewat storytelling gitu, bukan lewat pelajaran fisika, matematika atau logika-logika yang susah, tapi menggunakan storytelling yang masuknya kerasa sebetulnya. Artinya yang dijual dalam tanda kutip oleh kitab-kitab suci itu kan sebenarnya mengenai bagaimana ketentraman, bagaimana kedamaian, bagaimana kebahagiaan di surga, dan itu semua tidak ada hubungannya ya, melampaui logika gitu. Nah, termasuk juga dalam hubungannya dengan produk atau mungkin brand gitu ya. Sekarang ini di era digital ini kan memang pesan itu melebihi kapasitas kita untuk mencerna. Jadi kalau orang mengatakan bahwa sekarang ini orang membaca itu sudah malas, orang menyerap informasi sudah malas. Menurut saya sebenarnya tidak begitu. Karena sekarang paparan informasi yang masuk ke kita itu jauh lebih, mungkin ribuan kali ketimbang let's say 5 atau 10 tahun terakhir. Sekarang source-nya banyak banget Mas ya? Sebenarnya masyarakat masih membaca, cuma membaca sesuatu yang sometimes sekarang ini bisa terbatasi 140 karakter, 200 karakter, atau mungkin saking malasnya sekarang sudah mulai banyak melihat visual. Jadi kalau nggak dibuat meme, nggak dibuat infografis itu jadi produk malas. Tapi sebetulnya kemampuan membaca dan menulis itu masih ada di situ. Kalau nggak percaya, coba cek, masing-masing punya Instagram ya. Itu secara kita tidak sadar itu kita sudah posting 5.000 sekian post di Instagram. Twitter sudah sampai 15.000 sekian. Artinya kan kegiatan menulis membaca itu tetap dilakukan, tapi formatnya berbeda yang beradaptasi. Kalau kemarin kita membacanya juga panjang runtut, sekarang jadi kepenggal-kepenggal. Tapi kalau di jumlah, sesungguhnya orang itu membaca lebih banyak di era sekarang daripada era-era sebelumnya. Sekarang kita kan menganggap bahwa membaca WhatsApp atau WA itu kan nggak dianggap membaca. Padahal itu kan membaca semua gitu. Kalau sih nggak membaca, pesan yang bermutu tidak bermutu kita telan semua. Kalau dulu kalau kita baca buku kita milih yang kita suka, pas kita baca. Tapi sekarang ini kadang kita nggak suka juga tetap harus baca gitu. Jadi di era yang berlimpah informasi begitu, pesan-pesan yang tidak stand out, yang tidak unik, yang tidak menyentuh perasaan pasti lewat. Karena satu pesan yang kita terima akan diikuti pesan berikutnya. Jadi membaca cepat, mencerna juga harus lebih cepat juga ya. Membaca cepat, mencernanya cepat, dan kalau yang tadi saya sampaikan, kalau tidak sampai nyantol di rasa, di hati, dia akan lewat saja. Sama kayak kita lihat nih, mobil motor lewat begini kan nggak ada yang nyantol, kecuali nanti ada satu Ferrari warna merah seret, atau satu gerobak yang jalannya pelan gitu, kita baru itu gerobak. Tapi nek modelnya Avanza, Honda, ya mesti kita lupa. Intinya sesuatu yang generic akan lebih gampang. Akan bablas wae. Unik tadi ya. Unik berarti storytelling yang menurut Mas Arief itu tuh oke, bagus gitu tuh. Yang tadi ya menyentuh rasa berarti. Paling enak sebetulnya kalau storytelling itu diceritain. Jadi contoh. Dore generasi ini akan cerita. Jadi saya pernah pulang ke Rembang itu naik motor. Jarak mungkin sekitar 6-7 jam. Pada hari itu saya
dari Rembang ke Jogja ini terus tadi, dan lewat satu daerah di dekat Blora namanya Randu Blatung. Saya naik motor, terus di perjalanan di jalan aspal gitu, kayak di pinggir hutan itu, di depan saya ada seorang anak kecil sedang menghentikan. Waktu itu saya pikir dia menghentikan angkutan gitu. Kayak nyari tumpangan gitu ya Mas? Iya, gini. Akhirnya saya terus kan memang saya tujuannya ke Jogja nggak. Jadi saya berpikir bahwa dia menghentikan kendaraan yang waktu itu saya tidak tahu di belakang saya ada apa enggak. Pokoknya dia seperti seolah-olah mau berangkat sekolah, kan itu pemandangan yang biasa aku terus. Nah, dalam jarak sekitar 500 meter dari situ ada anak lagi yang menghentikan itu. Terus secara refleks saya nengok ke belakang karena beranggapan bahwa di belakang itu ada angkutan gitu. So aku nengok ke belakang, ternyata gak ada siapa-siapa. Cuma ketika saya nengok itu saya udah lewat anaknya itu. Nah, baru di perhentian ada di depan lagi sekitar kurang lebih 300 meter ada orang menghentikan itu. Saya berhenti saat ada 2 orang anak, ada seorang ibu, 1 di situ. Saya nanya, gimana Bu? Terus ibu itu bilang, Mas, saya titip anak saya sekolah. Gitu. Loh, lah kok nggak ada angkutan? Nggak ada di sini angkutan. Jadi anak saya itu ya pokoknya naik senaik-naiknya, sok dapat motor, sok dapat apa. Sekolahnya mana? Ya jalan ke sana paling sekitar 40 menit Mas gitu kalau naik motor. Oh ya wes, saya boncengin 1 karena saya rada uti naik bonceng 2 anak kecil semua kan. Satu aja ya Bu, nanti tahu ya wes Mas titip ya. Orang ditakoni KTP apa sebenarnya itu kan ya takut. Ya terus akhirnya saya jalan. Di perjalanan itu saya nanya sama anaknya, itu udah agak gede, udah mungkin kelas 6 lah. Di rumahnya mana? Saya nanya gitu, sambil jalan. Nggak pakai helm dia, aku suka helmnya cuma 1. Rumah saya di seberang hutan. Oh, seberang hutan? Seberapa jauh? Ya kalau saya jalan kurang lebih sekitar 1,5 jam. Dari pinggir jalan itu? Dari pinggir jalan, itu waktu itu kurang lebih sekitar jam 6:04. Oke. Jadi dia berangkatnya itu sekitar mungkin jam 5 atau jam 5 kurang seperempat. Terus setiap hari ya sekolah. Ya kalau saya dapat nunutan sekolah, tapi kalau enggak saya pulang gitu. Saya makin gemeteran kok masih ada gitu di zaman sekarang gitu ya. Terus ya wes akhirnya tak boncengin itu terus sampai di sekolahnya dia. Saya turun cium tangan gitu kok seolah-olah saya gitu. Terus saya nanya gini, loh nanti pulangnya naik apa? Terus dia senyum gitu terus lari. Pertanyaan yang tidak bisa dia jawab karena dia dia pun bertanya ya dia pun akan bertanya. Nah, artinya di zaman sekarang, ya bukan di zaman sekarang ya, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu lah kejadian itu. Saya berpikir bahwa di satu desa di Randu Blatung itu ada seorang anak yang bangun jam 4 pagi, terus dia mandi, nyiapin seragam, terus jalan kaki 1,5 jam gitu ya, tanpa dia tahu bahwa dia bakal sekolah apa enggak gitu. Sehingga ketika dia pas sekolah ya seneng naik ogak yang balik gitu dengan seragam yang sama gitu. Misalnya nunggu sampai jam 7 jam 8 nggak dapat ya dia pastinya pulang gitu. Artinya sebenarnya secara pendidikan mental dan perjuangan itu jauh lebih penting daripada mungkin nilai-nilai yang dia pelajari di sekolah. Nah, waktu ya kayak cerita seperti ini akan sangat berguna ketika misalnya waktu itu saya seminar gitu, ada anak-anak orang-orang the have lah di daerah Bogor gitu, sebuah SMP internasional kan saya diundang waktu itu. Ribut ya, anak-anak SMP itu pakai iPhone, waktu itu masih iPhone 5S itu. Anak-anak SMP itu. Terus saya ceritain yang tadi itu. Saya bilang, pokoknya saya mau cerita nih, mungkin sekitar 5 menit saya cerita. Kalau cerita saya tidak menarik, kalian boleh pulang. Tapi kalau cerita saya menarik ya kan, mesti ikutin ini dan tolong jangan main HP. Itu sampai selesai acara nggak ada main HP. Artinya beberapa case yang ketimbang misalnya, matiin handphone dong, hargai itu. Ada beberapa case yang banyak loh anak-anak yang mendambakan kesempatan untuk belajar dengan bahkan dengan yang paling minim gitu, ketimbang Anda yang diantar pakai Mercy terus bolak-balik tiap hari gitu. Itu baru terdiam gitu beberapa rotok berambang itu bahasa Indonesia berharu.
apa ya? Lebih dari terharu. Kaca-kaca lah, Kaca-kaca. kaca-kaca gitu ya. Tapi memang itu kenyataannya begitu. Nah maksud saya storytelling itu begitu. Jadi ada sesuatu yang memang tertinggal di perasaan audiens bahwa, iya ada ya begitu ya. Sehingga seharusnya saya jauh lebih mensyukuri hidup saya. Kalau saya nganter anak saya 1 kilo 2 kilo itu nggak ada apa-apanya karena di sana ada anak-anak kecil saya lewat subuh kan lewat hutan ya bisa bayangin gitu masih dengan beberapa. Nah itu contoh lah. Misalnya kita ingin supaya anak-anak lebih belajarnya lebih bagus untuk sekolah ya storytelling itu ada membantu. Contohnya itu. Bangun Dan kalau storytelling seperti gitu lebih banyak berdasarkan pengalaman atau karangan. Nah storytelling yang paling powerful itu memang biasanya true story. Cuma memang lama-lama namanya orang punya pengalaman kan satu dan satu yang lain mesti kan tidak terpenggal-penggal ya dari satu cerita. Kayak misalnya kita bikin beberapa iklan dengan storytelling itu memang dikarang, tapi dikarang dengan pemahaman mengenai perasaan manusia pastinya. Kayak misalnya kita pernah bikin untuk nyebut merek kan, misalnya Gudang Garam gitu ya. Contoh placement kan? Itu kan iya kan, itu ada kejadiannya ada seorang anak yang berbakti sama orang anaknya baik gitu, pagi-pagi udah bangun subuh bantu orang tuanya ke pasar dan sebagainya. Dan di satu titik karena dia sudah menolong dan segala macam, waktunya mepet sudah mau ke sekolah upacara. Ternyata di tengah jalan ada kecelakaan. Kan pilihannya ketika dia ada orang kecelakaan di situ kan ini mau tak tolong apa aku sekolah, nek tak tolong kok ya iso telat, nek aku langsung gak ono sing nolong gitu. Anak itu memutuskan untuk menolong itu. Ya akhirnya di sekolah itu ya dia menghormat bendera, tapi begitu di zoom out dia menghormatnya itu di luar pagar karena pagar itu ditutup pas upacara. Ya artinya kehidupan itu kadang-kadang memang tidak seperfect yang kita bayangkan. Harapan kita kan sebetulnya begitu dia nolong kan dapat dispensasi gitu ya mlebu ruang upacara, tapi nggak begitu. Jadi nah itu yang gitu-gitu tuh menarik karena dalam termasuk yang kemarin saya cerita itu 7 kali mencoba naik ke Himalaya, begitu dia naik yang ke-8 ya? Bukan di puncak akhirnya meninggal. Jadi nah yang begitu-begitu tuh bikin shocking, dan apapun yang bikin shocking itu biasanya akan melekat lama. Sama seperti ketika sekarang kita udah umur 17 tadi, kan tidak banyak cerita di masa kecil kita yang kita ingat gitu. Beberapa yang paling kita ingat itu yang paling menyentuh perasaan kita biasanya gitu. Dan problem dari kita, kalau problem sekarang kan semua terdokumentasi di digital jejaknya kan. Kita dulu nggak bisa toh, belum ada ininya. Ya makanya itu saya dulu beberapa buku yang saya tulis itu berbasis catatan harian sebenarnya. Jadi saya masih suka nulis catatan harian ada beberapa. Ya nek saya tak membaca orang lain pasti saya malu. Kadang-kadang saya baca sendiri malu. Tapi semua yang dicatat catatan harian itu sebagian besar adalah semua yang memang menurut saya memang memiliki rasa yang beda. Jadi catatan harian itu kan nggak patut dikenang lah ya. Ya bukan sekedar nanti ketemu meeting nggak pernah tak catat itu, tapi kalau saya ketemu satu peristiwa yang aku tadi ketemu kayak misalnya saya pernah didatengin ada orang nenek-nenek gitu bawa kerupuk yang kerupuk jenisnya opak ya namanya opak. Datang pernah dulu saya masih kuliah. Berapa nek? Oh ini harganya 1.500 mas. Ya kalau misalnya memang ada rezeki monggo dibeli gitu. Terus saya belilah, tak kasih 2.000. Terus kasih 2.000 sama dia dikasih kembalian 500. Saya bilang, oh enggak nih mbah atau nek bawa aja. Saya kira saya baik waktu itu. Ternyata marah neneknya. Oh enggak, maaf ya, saya enggak minta-minta, saya jualan. Jadi tolong ini yang 500 dibawa lagi. Saya jualan, saya enggak ingin dikasihani. Jadi tolong ini diterima kembaliannya. Terus saya pergi gitu. Tua umurnya udah mungkin 75-80-an. Itu shock saya, maksudnya oh iya ya, maksudnya umur segitu aja dia hanya mau terima dari apa yang dia kerjakan. Saya enggak minta-minta, ini saya jualan gitu. Nah itu masih saya ingat sampai hari ini. Nah case-case begitu ketika sebuah produk pengen diingat orang, ya artinya ini kan cuma nggak bisa satu produk cuma storytelling, tetap ada hasil dan segala macam. Cuma memang yang menjadi kekhawatiran saya kenapa tingkat kebahagiaan di era digital ini makin
makin berkurang atau makin susah untuk bahagia karena orang jadi terburu-buru itu mostly hampir semuanya hard sell semua. Sementara kadang-kadang kita ya tahu sebetulnya kalau kita beli handphone atau smartphone gitu, itu kebahagiaannya juga sebenarnya waktunya pendek. Yang pertama, kalau kita beli handphone terus kita ketemu orang yang handphonenya speknya lebih bagus, itu kebahagiaannya udah berkurang. Atau kita beli sesuatu handphone gitu ya, ternyata 3 bulan kemudian keluar model baru lagi gitu yang harganya juga selisihnya nggak jauh, itu kebahagiaannya hilang. Nah, hard sell itu memang menurut saya memang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tapi kalau kita bicara mengenai perasaan dan segala macam, butuh sebuah sandaran yang lebih tinggi lah, yang lebih masuk ke hati gitu. Nah, beberapa brand yang memang punya engagement yang bagus dengan konsumen menggunakan strategi antara hard sell, antara soft selling, antara storytelling itu dengan dalam satu bentuk strategi komunikasi yang memang dia buat terintegrasi gitu. Sama kayak kehidupan lah, maksudnya tidak semuanya mesti kita rasakan semua, nanti hidupnya kan jadi drama kabeh. Tapi ada titik-titik tertentu di mana logika saja itu tidak memenuhi semua kebutuhan kita gitu. Jadi dalam porsi yang tepat, saya kira storytelling itu akan banyak membantu merek atau brand untuk tidak sekedar dipercaya atau dikenal, tapi juga akhirnya menjadi timbul perasaan engagement gitu, timbul perasaan sayang terhadap brand itu. Istilahnya kalau udah sampai titik di mana brand itu tuh bisa dipercaya tuh istilahnya ngomong apa wae iki si customer atau apapun itu akan mengikuti ya Mas ya istilah. Ya itu sama kayak investasi kalau ya sama kayak kita misalnya cowok lah kenalan sama cewek. Kalau baru pertama kenalan kan nggak mungkin kita ngomong aku cinta padamu, nggak mungkin. Artinya atau tiba-tiba buka kelambi ning kono kan mesti bahaya. Tapi ketika itu sudah semakin dekat sampai akhirnya jadi anggaplah misalnya pacar atau akhirnya jadi suami istri, kan banyak hal yang jauh lebih intimate yang bisa dilakukan. Sebenarnya kurang lebih sama kayak gitu. Termasuk misalnya yang bersama juga kayak slang. Saya masih ingat slang dari awal itu dulu musiknya lebih rapi. Lebih menservis pendengarnya lah. Cuma ketika dia sudah mulai ngetop dan segala macam kan jadi timbul ruang untuk bereksperimen. Ada satu album yang saya lupa dulu, terlalu manis apa ya? Yang dia gitaran, ada suara motor atau mobil, gitu lewat. Yo tetap dimasukin di rekaman. Dan fansnya ya senang-senang aja gitu, maksudnya. Oke, karena aku fansnya slang, jadi aku ngomong nggak perfect pun ya wes oke. Termasuk saya ini misalnya fansnya Via Valen. Begitu dia recording dengan suara bersih tanpa hoa-hoe ngono ya jadi malah kok jadi terlalu clean gitu, jadi kayak penyanyi biasa. Spirit panturannya gak ono. Nah, itu beberapa case yang memang terjadi adalah bahwa semakin sebuah brand disayang oleh audiensnya atau konsumennya, maka dia memiliki keleluasaan untuk mengembangkan itu ke level intimate yang lebih tinggi. Jadi sudah tidak menjual produknya lagi, tapi sudah menjual engagement, hubungan antara dia dan konsumennya itu. Nah, sekarang dikaitkan dengan media itu dari zaman dulu yang relatif konvensional sampai sekarang ke serba digital, ada perubahan nggak? Cerita lagi ada perubahan nggak? Jadi ada titik tertentu di mana sebetulnya gini, ada titik tertentu di mana nanti kita akan muntah dengan sekian banyak informasi yang ada. Itu sudah mulai terjadi kok, sudah mulai terjadi. Itu gini, kita kalau nggak lihat smartphone tuh pengen lihat smartphone, tapi kalau terlalu lama kita lihat tuh tiba-tiba pusing lah apa segala macam. Secara fisikal tuh pasti begitu. Contoh salah satu ciri orang kelebihan informasi itu, kalau misalnya cewek gitu ya jalan-jalan ke supermarket terus dia berhenti di tengah gang terus berpikir, ya aku sebenarnya mau beli apa gitu. Jadi persis kayak komputer hang itu diem gitu, dan sama seperti kayak misalnya kita lagi full gitu ya ngetik diem gitu sih, aku mau ngetik apa gitu ya, kalimat terakhir itu kayak nggak nyambung dengan yang kita pikirkan, itu kan udah overload informasi.
Nah di titik itu sebetulnya yang disebut sebagai, saya yakin juga storytelling tidak akan mendominasi semua komunikasi tentang produk atau media, tapi itu menjadi oase gitu. Oase itu kalau dulu zaman Tempo itu saya senang catatan pinggir. Catatan pinggir itu menurut saya storytellingnya Tempo itu ada di situ. Jadi saya ngarep cerita perang, tembak-tembakan, sekian banyak korban, begitu sampai di kolomnya Gunawan Muhammad itu kita cerita tentang misalnya kondisi sebuah negara setelah perang selesai gitu. Ketika salib-salib mulai ditegakkan, ketika kubah masjid mulai dibangun lagi, itu menarik gitu. Artinya bener sama-sama ngomong perang, yang satu ngomong tentang situasi kekinian, jumlah korban, hiruk pikuk, penyelamatan UGD dan macam-macam. Yang satu mengambil jarak untuk melihat dari satu titik tertentu bahwa semua yang terjadi hiruk pikuk ini pada waktunya juga akan menjadi sebuah cerita yang mungkin juga akan dikenang orang dalam waktu yang lama. Itu storytelling itu kurang lebih begini. Dulu kan Merapi waktu Mbah Merijan wafat itu, kena Merapi itu kurang lebih setelah erupsi 2 minggu setelah itu kan saya ke sana di 1 kilometer dari puncak, kan dititipi teman-teman bantuan, saya sampaikan di sana. Dan waktu itu saya berdiri di satu titik yang kemarin itu hutan, sebelum erupsi itu hutan. Itu menjadi tanah lapang, yang di antara tanah lapang ini ada pohon-pohon yang kebakar. Tinggal batangnya itu nggak ada, daun-daunnya udah nggak ada. Dan waktu itu sunset dan indah sekali. Sampai seseorang memberitahu kepada saya, Mas Arief, di bawah kaki Mas Arief itu kemarin ada desa, di bawah kaki saya, kurang lebih kedalaman mungkin 20 atau 30 meter ya. Itu dulu desa, ono balai desa, ada rumah, ada korbannya, gak ada tenda. Setahu saya nggak ada, mungkin 1-2 mungkin ada ya, tapi orang-orang sudah mengungsi. Cuma di bawah saya itu ono masjid, ono balai desa, ada apa. Dan di titik ketika waktu itu kurang lebih sekitar jam 6. Terus saya dengar ada adzan maghrib. Itu menjadi sesuatu yang sangat magis waktu itu saya ngerasa. Jadi kalau bahasa Arabnya itu the beauty of sadness. Jadi sesuatu kesedihan, tapi waktu itu saya ngerasanya itu sangat indah. Ya mungkin cerita Mahabharata atau Bharatayuddha itu cerita sing misalnya Bhisma ketika meninggal itu kan dipanah sampai gak karu-karuan buahnya kan 1000 apa berapa panah. Jadi visualisasi dia di atas, terbaring di atas panah-panah yang nancep di itu kan, itu beauty menurut saya. Ya tapi memang kejam gitu ya, tapi yang begitu-begitu itu akan membuat kematiannya menjadi monumental gitu. Nah di beberapa case sebetulnya yang dikejar oleh storytelling itu yang paling menarik, storytelling ini bekerja dalam kondisi yang istilahnya dalam mengabarkan kabar buruk maupun kabar baik. Jadi dia ini sebenarnya sudah lebih beyond benar salah kalau bayangan saya. Jadi dan itu sebenarnya kehidupan kan begitu, tidak ada orang yang 100% baik, seperti juga tidak ada produk yang 100% baik, pasti punya kelemahan, dan juga tidak ada produk yang 100% jelek, pasti juga punya kelebihan. Nah, konsepsi manajemen rasa di situ adalah bahwa memang storytelling itu adalah cerminan dari ya sejatinya kehidupan begitu, karena setiap produk sedigital apapun ya, itu pasti di titik tertentu yang disebut sebagai Steve Jobs sebagai persilangan antara art and teknologi, itu storytelling itu bisa bermain di situ. Sampai komputer bisa di yang iMac yang bunga matahari itu kan iso dance, bisa macam-macam gitu. Padahal itu ya teknologi yang dalam sudut pandang ketika dia tidak diberi roh, tidak diberi konsep storytelling, maka dia akan menjadi dingin gitu. Besi, kabel apa itu kan sesuatu yang dingin, yang tidak memiliki, yang nggak ada keterkaitan dengan kemanusiaan. Tapi begitu storytelling masuk di wilayah itu, dia menjadi friendly, menjadi seolah-olah bagian dari keluarga kita. Jadi storytelling pun itu bisa memunculkan angle yang berbeda ya, berarti, atau memunculkan angle dulu baru storytelling. Jadi konsep idealnya sebetulnya gini, storytelling itu tidak bisa dicangkokkan, tidak bisa ditempelkan. Menurut saya tidak bisa ditempelkan kepada produk-produk yang
memang tidak otentik gitu. Bisa dibuat seolah-olah menjadi sebuah aksesoris yang itu, tapi namanya aksesoris juga pasti kayak misalnya tadi, Mas storytelling bisa ngarang-ngarang bisa, tapi kok ngarangnya terlalu ngarang gitu ya sampai akhirnya secara alur cerita, secara logika, secara rasa nggak ketemu ya dia akan jadi aneh gitu. Aneh itu misalnya gini, storytelling itu tidak perlu membuat orang misalnya nih sinetron itu kan sampai nangisnya sampai begitu itu ya orang tidak sedih tapi malah jijai gitu. Terus apa kamu mencuri deng itu kan pengennya mendramatisir tapi realitas kehidupan itu tidak begitu. Jadi memang semakin dekat sebuah cerita tentang produk ya termasuk beberapa cerita ada kawan saya Budiman Hakim itu cerita. Jadi kalau mau memperkenalkan produk itu bisa dibuat satu alinian, misalnya dia opolah tentang terakhir bahwa ya akhirnya produk itu cuma perlu dimention sekali aja gitu bahwa kemarin dari yang berat saya punya permasalahan itu macam-macam dan saya duduk di satu senja cahayanya keemasan lah macam-macam gitu ya, sampai di ujung aja dia bilang tempat itu ada di Bintaro nomor sekian. Kalau teman-teman pengen nyoba boleh kesini gitu. Namanya aja gak dikasih tahu, cuman di zaman sekarang dia sudah merencanakan bahwa kalau memang cerita itu menarik betul orang akan googling. Nah ketika googling dia akan pasti ketemu gitu tanpa harus menjejalkan datanglah ke sini gini. Contoh gitu. Cuma memang di era sekarang ini agak susah menjual konsepsi yang seperti itu karena produk kan pengen terjualnya cepat, dan terjualnya cepat itu dengan cara-cara yang memang difahami oleh klien. Makanya beberapa kali kayak Mas Handoko juga cerita ke saya, termasuk sekarang yang saya lakukan di bisnis saya di branding dan markom, saya nggak mau diundang tender atau pitching karena beberapa kali pengalaman saya menunjukkan bahwa ini cuma kreatif-kreatifan ide. Kadang-kadang insight-nya kita juga belum paham. Dan yang kedua, problem terbesar itu bukan di masalah idenya kreatif atau tidak, tapi frekuensi kita sebagai strategic partnernya klien itu nyambung apa enggak. Jadi metode yang saya lakukan, misalnya ada orang pengen, Mas aku pengen bikin, ya wes yuk kita ngopi aja dulu. Kalau ketemu, kalau nyambung, kalau konsepsi yang dia cerita dia juga sudah cukup open sama kita, itu tingkat terjadinya dealing itu berdasarkan yang saya alami itu lebih besar. Artinya kalau saya ketemu 5 orang, kemungkinan besar saya bisa deal dengan 3 atau 4 orang. Tapi kalau based on tender, misalnya saya tender 10 kali, ya pas lagi fit gitu ya mungkin bisa menang 3-4 kali. Tapi mostly kadang-kadang juga nggak kalah kan orang diumumke. Terus wes nggak dikabari lagi, direkturnya keluar kota whatever lah banyak gitu. Nah selesai gitu aja. Nah ya. itu yang sekarang saya hindari karena umur ya wes tambah udah 17 tahun kan udah. Dan energi juga mesti dihemat gitu. Jadi termasuk how to sell beberapa produk atau beberapa service kita ya saya menggunakan storytelling paling simpel kan sederhananya begitu dia percaya bahwa dia ketemu dengan orang yang tepat gitu ya, itu sebenarnya urusan mengenai diri sebenarnya sudah selesai. Nah saya percaya Om Ded untuk live streaming dan segala macam, oke itu saya nggak perlu ngecek alat-alatnya gitu karena saya udah kenal beliau lama dan track record cerita teman-teman apa segala sesuatunya bagus, nggak perlu lagi yang hal-hal yang begini. Nah itu yang sekarang saya mencoba mengefektifkan cara kerjanya adalah dengan mempromosikan atau memperkenalkan kemampuan expertise dan bisnis kami di Peta Ompet ini dengan cara storytelling. Ya, dan itu nanti ketika dealing mentreatment dia, melayani dia itu juga lebih enak. Nah, saya tender, menang pun. Ini saya udah ngalamin berapa kali. Menang pun itu klien itu sangat demanding gitu. Iya, jadi seolah-olah kita bekerja sama dia jam 11 pagi, jam 1 malam, gitu-gitu. Ya bukan saya nggak mau kalau profesionalisme kan pasti juga kita mesti layani. Tapi kalau kita tahu bahwa ternyata dia setega itu gitu misalnya, ya kalau bisa ya nggak usah. Karena saya juga punya satu keyakinan yang bisa orang bisa percaya bisa enggak. Tapi saya percaya rezeki itu tidak tertukar. Artinya ada periode kayak kemarin saya di ICCFU, memang ada periode seminggu saya nggak tidur, ya wes itu periode saya. Tapi saya memilih itu karena saya memilih gitu, bukan karena ada orang mewajibkan itu enggak.
Jadi ketua panitia pasti konsekuensinya kalau pengen timnya bekerja ya kita mesti bekerja lebih. Sesederhana itu. Tapi di titik tertentu ketika kita tahu bahwa kita di pressure, tapi orang yang pressure itu tidak bekerja sekeras kita kan jadi ada beberapa hal yang mungkin tidak pas gitu di dalam pola kerja samanya. Nah, itu yang semakin kesini di usia saya yang ke-17 ini jadi semakin dikurangi. Kira-kira begitu. Kirain semakin ngobrol mau dikurangin lagi 16, 15 gitu. Nggak konsisten, harus konsisten. Iya, Harus konsisten. Jadi Supaya dipercaya. kebohongan yang diulang-ulang itu akhirnya akan menjadi masuk tenan pitulas kan. Ya kalau bahasa saya fan tuning itu kayak gini nyetel radio. Kalau gelombangnya belum pas, itu kan masih kresek itu kan noise. Nah, noise itu mengganggu penerimaan gelombang ke radio dan pemancaran gelombang itu ke telinga kita. Jadi pertemuan, ngopi, makan bareng itu sebenarnya untuk nyetel gelombang itu. Tapi ya kita namanya kehidupan pasti tidak semuanya bisa disetel seperti yang kita inginkan. Ono sing enggak ya wes enggak usah. Ada memang radio yang agak jauh, komersial sampai muter-muter sampai kecil ya wes diiklasin, enggak usah lah ini. Boleh radio sih. Ya kan begitu kira-kira. Benar. Ya kayak jadi gini, kehidupan itu punya saya lupa sing ngomong sopo ya. Saya pernah baca satu buku itu gini. Jadi begitu engkau berpikir bahwa engkau memahami kehidupan, di titik itulah nanti kehidupan akan mulai memberimu sesuatu yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Jadi menurutku cara mengundang hujan gini, nanti begitu kita ketemu ilmu itu, nanti akan ada kejadian lain yang membuat ilmu itu tidak berguna. Saya beberapa kali ketemu begitu. Contohnya misalnya, saya waktu itu lulus kuliah habis wisuda, persis habis wisuda. 3 hari lah setelah wisuda, aku ki cum laude. IPK-nya tertinggi waktu itu, mahasiswa teladan pula. Waduh. Wes, ya secara manusiawi gue merasa sakti lah waktu itu. Nah, kejadiannya itu saya dipesenin brosur sama ada salah satu fakultas di UGM. Nah, 3.000 brosur itu mas, tak taruh di motor belakang. Pas saya mau ngambil lagi nganterin itu, saya masih ingat lewat jalan Parangtritis, gerimis. Dan ketika gerimis itu percayalah bahwa semua pengendara motor itu akan menjadi Valentino Rossi atau Marc Marquez. Jadi banter-banteran guys. Nah di titik tertentu saya kepleset, motor serok, dan 3.000 flyer itu terbang, neng dalan dalam posisi hutan. Pada waktu itu saya melihat lagi slow motion, jadi pas aku tiba seret, ya waktu itu kan oleh percaya oleh orang kan, saksinya nggak ada cuma saya. Nah aku terbang mas, mabur kayak ulang tahun konfeti gitu kan. Begitu tiba nih apa di aspal, belakangnya dengan sangat ganas ada mobil serok, motor tak pinggirin. Oh aku ning pinggir melihat kejadian itu, karena 1 jam setelah itu brosur itu harus dibawa ke, kalau nggak salah itu ke Kalimantan, saya lupa, pokoknya di luar Jawa, numpak pesawat, karena akan dipakai promosi di pameran ompong. Lah kan saya terus kita 3.000 brosur, terus aku gantinya piye duitnya sewaktu itu 1,5 juta biaya produksinya itu, saya jualnya 2,5 kilo lupa. Terus piye ngomongnya gitu. Sekali lagi sing bingung gue mahasiswa cum laude, usahawan terbaik ke IPK 3,7, gak berdaya. Semua ilmu 5 tahun itu dengan kejadian simpel keplesetnya motor itu tidak berdaya. Jadi saya bilang bahwa saya merasa aku paling top ini isi. Cuma digituin enggak sama Tuhan, seret gitu. Gak bisa ngapa-ngapa, nangis mas aku. Di titik itu saya nangis, cuma karena udan jadi laut gagal, gak kelihatan. Tapi kehidupan itu punya, makanya aku begitu saya nemukan 7 kali naik gunung terus yang ke-8 meninggal, itu adalah ciri khas kehidupan itu begitu. Kalau seolah-olah kita menemukan rumusnya, dia akan membuat rumus yang baru lagi gitu. Jadi nah storytelling itu menariknya di situ. Jadi kejadian buruk, kejadian baik, kejadian biasa-biasa, kalau kita bisa menyampaikannya dengan cara yang menyentuh hati kan. Kayak misalnya saya senang misalnya ya selain Gunawan Muhammad, Andrea Hirata itu menarik. Bagaimana dia menceritakan sebuah pohon delima saja di bukunya yang terakhir, yang sirkus pohon itu luar biasa sekali. Bahwa ternyata burung bisa cemburu, pohon delima bisa stres, gitu. Menarik gitu.
Nah, ya tinggal nanti kan storytelling itu jenisnya juga macam-macam. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi yang kita tidak bisa pungkiri itu gini. Nek produknya memang bagus, maka urusan beriklan dengan cara apapun itu lebih mudah. Neng kalau produknya jelek dan mau dipakai cara storytelling apapun untuk membuat itu jadi bagus, ya lama-lama pencitraan itu juga akan rapuh gitu karena tidak didasari oleh satu konsep cerita yang genuine di balik produk itu. Jadi kalau memang kualitasnya fake, mau didandani kayak apa juga menurut saya ketika dia kan hati itu beda sama logika. Kalau logika itu kan memang mencari cara untuk mewujudkan yang dia inginkan. Tapi kalau hati itu kan cermin yang kita bisa menipu logika tapi tidak bisa menipu hati. Betul. Maksudnya lagi. Apalagi itu orang lain. Ya menurut saya begitu sih. Kalau ada teknologi baru yang bisa menipu itu lebih bagus juga. Jadi ada beberapa gini, ya ada misalnya paradigma periklanan yang lama itu sebetulnya ya saya nggak usah sebut nama lah ya. Ada beberapa tokoh periklanan yang mengatakan begini, wes kasih saya produk apapun, saya akan temukan unique selling proposition-nya dan saya bisa jual. Artinya unique selling proposition itu digolek-golek sampai sedemikian rupa sehingga nanti bisa dijual dengan cara tertentu. Tapi saya ini punya satu keyakinan begini, jadi urusan produk ini memang harus diberesin dulu di awal. Artinya akan lebih baik kalau satu produk yang akan ditawarkan itu tidak memiliki problem, karena periklanan dengan teknik apapun itu hanya melakukan proses amplifikasi, memperbesar. Maksudnya gini, kalau produknya bagus dengan periklanan yang bagus, misalnya salah satunya dengan teknik storytelling, maka produknya itu akan jadi lebih bagus. Tapi kalau produknya memang kurang bagus, begitu dikasih kucuran dana untuk beriklan, maka ketidakbagusannya ini akan meledak. Contoh Meikarta misalnya, ini aduh sorry ngomong, nggak apa-apa ya. Begitu ada case penyuapan itu, maka sekian puluh atau sekian ratus miliar iklannya itu menjadi tidak berguna. Karena orang mulai minta refund, ya kan, mulai minta ini apa segala macam. Nah, menurut saya biayanya jauh lebih murah ketika apa? Ketika memang hal-hal yang tidak benar itu bisa dicegah dari awal. Dulu ada tuh calon presiden yang ada beberapa kasus ya, pola urusan lumpur dan macam-macam. Tapi tetap aja kencang beriklan. Ketika dia kencang beriklan, maka isu yang menyangkut dia juga akan membesar. Nah itu satu, kalau kata Warren Buffett gini, dia ditanya, ada satu mahasiswa nanya sama dia, ada satu video yang saya lihat. Menurut Anda, apa bedanya orang yang punya uang dan orang yang tidak punya uang dan orang yang punya uang banyak? Dia bilang gini si Warren Buffett, pakai bahasa Indonesia aja ya, supaya yang nonton lebih mudah memahami dan saya juga lebih mudah mengucapkan. Warren Buffett bilang gini, uang itu hanya akan memperkuat karakter yang paling kuat pada dirimu. Jadi kalau memang kamu orangnya jahat, begitu kamu punya uang banyak, maka kamu akan menjadi orang yang jauh lebih jahat gitu. Kalau kamu karakternya baik, maka uang akan membuat karaktermu yang baik itu menjadi lebih baik. Dan kalau kamu orang yang nggak jelas, begitu kamu dikasih uang banyak, maka ketidakjelasanmu ini akan masif, gak karu-karuan. Jadi uang tidak bisa menambahkan value apapun kecuali dia memperkuat karakter, termasuk beriklan, termasuk storytelling terhadap brand. Ya betul. Jadi tetap PR utama adalah produk dulu ya. Apapun itu produk dulu di kualitas yang menyangkut. Tapi kalau kita bicara kualitas sekarang juga sebarannya bisa luas. Maksudnya ada produk fisik, ada produk digital, ada produk fisik yang dijual secara digital, ada produk digital yang mungkin sometimes bisa dijual lewat fisik, misalnya USB apa macam-macam. Nah, cuman DNA dari produk itu yang saya maksudkan. Karakter produk itu memang harus baik dulu gitu. Itu tidak bisa tergantikan dengan periklanan secanggih apapun, termasuk pileg, termasuk pilpres, termasuk jualan e-commerce, termasuk jualan konvensional, termasuk jualan hal-hal yang di zaman dulu agak susah tapi sekarang misalnya Bitcoin apa macam-macam. Itu akan tetap menurut saya
ada beberapa konsepsi dari masa silam yang akan terus stay sampai ke depan. Meskipun secara daya ungkap, teknologi, jenis komunikasi dan macam-macam berubah. Jadi yang paling seru misalnya sekarang kan banyak media mulai tutup nih. Ya banyak lah surat kabar yang akhirnya tutup. Itu terakhir tuh bola ya. Sebetulnya kalau dalam sudut pandang saya, secara konten itu tidak akan mati. Yang mati adalah cara ungkap media itu. Medium koran dengan proses cetak, pengiriman distribusi, penjualan ke pelanggan, diantar ke rumah masing-masing, penjualan ke perempatan-perempatan itu akan tidak relevan dengan situasi sekarang. Orang baca koran yang guna pesawat itu buka ini tongkonconnya kena kabeh. Kan udah dulu nggak begitu, karena dulu orang maksudnya baca koran di rumah waktunya dowo gitu. Jadi dari mulai pagi nggawe kopi, baca koran sendiri, dia mau dilebarin sepanjang-panjang juga nggak ada urusan. Tapi sekarang space kan lebih sempit, misalnya di bandara di ruang tunggu aja. Kan kursi juga segitu. Paling maksimal baca majalah gitu. Cuma ada problem lagi kalau kita lagi pergi sementara kita seneng baca buku yang ngurung rampung misalnya 5 kita bawa semua ya lo keju. Kan pasti capek ya, akhirnya iPad, tablet, smartphone menggantikan itu. Nah tapi secara konten yang disebut berita tadi saya bilang catatan pinggir atau beberapa kolom yang dulu ada di tablet soccer dan segala macam kan sekarang juga masih diakses orang. Tapi sebagai cara ungkap ya sama lah seperti kayak wartel, warnet itu kan memang media untuk itu yang memang sudah obsolete. Kotak pos itu sudah obsolete. Tapi bahwa orang berkomunikasi sekarang lewat ya paling gampang lah, yang paling gampang dan ironis. Telegram orang nggak pakai sebagai satu sistem yang pokoknya zaman dulu itu zaman saya masih umur 15 atau 14 itu orang dapat telegram itu jarang sekali kabar baik, ya kan? Iya. Bapak gerah lah, pola macam-macam. Jadi kalau dapat telegram itu teratapan mesti. Nah sekarang yang harus cepat sampai soalnya. Di zaman sekarang sudah ada apps yang namanya Telegram yang fungsinya sama sekali berbeda. Orang-orang anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman milenial nggak ada masalah terima Telegram begitu. Tapi kayak update kayak saya ini masih ada satu titik yang Pak Arif udah baca Telegram gitu kan klienku nih kan. Itu masih kadang-kadang saya masih kepikir apa sih gawat gitu. Iya, by insting gitu ya. Jadi karena itu ada satu runtutan cerita yang berhubungan, jadi sampai saya akhirnya untuk meyakinkan diri saya bahwa kalau Telegram itu sama dengan WA itu butuh waktu. Karena ninggonku Telegram itu sudah nancep sebegitu rupa sehingga gitu. Sebegitu rupa sehingga. Ya sekarang sudah mulai disebut TG, jadi ada WA. Kan orang jarang ngomong WhatsApp. Cek WhatsApp kan kak. Coba siapa Om Ded di WA. Saya Pak Arif coba cek TG gitu ya, suatu lumayan lah sudah mulai agak membedakan itu dengan Telegram yang lain. Di WA itu jadi kata kerja ya. WA-in. Dulu BBM kan. BBM aku centang mas. Gak tahu saya ini BBM nasibnya apa. Om Ded tanggung jawab lah. Dulu punya PIN tuh keren banget ya waktu itu. Lebih laku dari nomor telepon Pak. PIN berapa? Sing rotok masalah itu dulu beli smartphone Cina yang kayak BBM terus ketemu Mas boleh minta PIN ya gak ono. Ya, jadi mungkin di ujung-ujung saya punya keyakinan bahwa storytelling ini akan menjadi satu sarana komunikasi yang sangat efektif. Tapi saya juga punya prediksi bahwa tidak banyak produk yang akan menggunakan strategi storytelling ini karena storytelling ini butuh waktu, butuh kesabaran, butuh durasi download yang sedikit lebih ketimbang misalnya pesan-pesan singkat yang hard sell itu. Cuma sekarang ini yang menarik selain percepatan teknologi, cara komunikasi, perpindahan jarak yang sudah luar biasa, mulai ada gerakan nih slow city, ada gerakan ketika banyak orang berlomba-lomba membeli, mulai ada gerakan hidup minimalis, simplicity. Ini mulai menjadi antitesis. Tapi saya juga punya keyakinan itu tidak akan menjadi masif.
Artinya dimanapun juga hal-hal yang baik itu tidak akan, kemungkinan besar tidak akan punya kesempatan untuk menjadi sesuatu yang diikuti oleh semua orang. Tapi saya merasa bahwa sebagai praktisi di bidang periklanan dan komunikasi, storytelling ini adalah cara yang paling efektif untuk menjaga brand atau merek kita supaya long lasting, supaya sustainable, supaya tidak terlalu harus mesti kayak diskon, dia capek gitu. Storytelling adalah cara yang paling itu maksudnya itu mesti dikombinasikan juga dengan teknik yang lain, tapi dominasi strategi storytelling itu akan membuat produk, merek, kalau misalnya kita bilang personal branding itu menjadi natural selayaknya kehidupan gitu. Jadi orang yang menjalani juga kemungkinan besar akan memiliki tingkat kebahagiaan yang jauh lebih utuh ketimbang mereka yang akhirnya dengan percepatan zaman mesti oyak-oyakan segala macam. Karena misalnya gini, kita lihat sederhana aja sebelum nanti riak-riak di lautan itu kan terjadi setiap hari. Gerisik, riak kan berisik gitu. Dan gelombang itu tidak sebanyak riak. Tapi sekali dia datang, apalagi bentuknya tsunami, kita tahu efek yang ditimbulkan sebegitu dahsyat. Jadi kalau storytelling pada ruang dan waktu serta kontekstual yang tepat, itu amat sangat jauh lebih powerful ketimbang upaya kampanye produk atau merek yang menggunakan sekian banyak channel dan sekian banyak budget yang besar, tapi tidak didasari pada pemahaman yang utuh bahwa apapun yang menyentuh perasaan manusia itu akan tinggal lebih lama, lebih lama juga diingat dan menimbulkan tingkat trust yang lebih tinggi daripada upaya-upaya mekanistik yang nggak tahu aku SEO apa segala macam itu sih oke. Tapi substansi konten itu adalah ketika dia bisa mempengaruhi perasaan audiens untuk mau melakukan apapun yang kita inginkan tanpa dia sadari. Jadi sebetulnya garis besarnya adalah ketika dia tidak menyadari apa yang dia lakukan untuk melakukan sesuatu, makanya itu mesti digunakan untuk hal yang benar itu. Storytelling itu di situ. Jadi storytelling itu menjadi satu engine yang membuat brand merek kita menjadi magnet sehingga orang bisa tertarik ke situ tanpa kita harus sampai mendatangi mereka sendiri. Sekian dulu mata kuliah kita hari ini. Kita tutup. Ya, Sun, Mas Arif. terima kasih Mas. ngobrol-ngobrol. Thank you Mas Arif. Thank you. Selamat menikmati Jumpa kembali Jogja, yes, dengan cerita-cerita yang lebih Nah, menarik lagi.